Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita telah berkumpul untuk melakukan saat teduh. Biarlah KJ 450 akan menghantar kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersama. Bapak Ibu Saudara, hari ini Kamis tanggal 10 Maret 2022. Kita akan saat teduh bersama melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema mempertahankan sukacita. Ayat firman Tuhan yang mendasari perenungan pagi hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi setiap kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih dapat melakukan saat teduh bersama. Biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh menghayati firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan dibacakan oleh Pak Denny. Firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nasihat-nasihat terakhir, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu Saudara, selama pandemi kita sering mendengar berbagai cara yang disarankan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Salah satunya adalah menjaga hati agar tetap gembira. Tentu gagasan ini tidak asing bagi kita. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lebih dari itu, kegembiraan kita juga dapat memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Sukacita yang terpancar di wajah kita dapat menjadi tanda-tanda yang nyata dari kebaikan hati kita, mendatangkan damai dan menumbuhkan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus mempertahankan sukacita itu di dalam hati kita maupun di dalam komunitas kita. Seperti kita tahu, sukacita adalah salah satu tema pokok dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tema itu juga muncul dalam perikop yang kita baca hari ini. Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi untuk senantiasa bersukacita agar kebaikan hati mereka diketahui semua orang. Kata Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dapat kita baca pada ayat 4-5. Namun ajakan untuk bersukacita itu diapit oleh dua hal buruk yang dapat merampas sukacita mereka. Rasul Paulus memberikan nasihat khusus kepada Euodia dan Sintike agar mereka sehati dan sepikir dalam Tuhan. Rupanya selama ini mereka tidak sehati dan tidak sepikir. Sangat mungkin mereka adalah para pemimpin jemaat di Filipi yang sedang terlibat konflik yang cukup serius. Karena itu, Paulus juga meminta sahabatnya, Suntos, untuk membantu menyelesaikan konflik mereka. Rasul Paulus sangat serius menangani hal ini karena konflik dapat merampas sukacita murid Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selain konflik, ada berbagai hal lain yang dapat membuat hati dan pikiran kita jauh dari sukacita. Salah satu di antaranya adalah kekhawatiran. Rasul Paulus menasehati agar kita membawa kepada Kristus semua hal yang menyebabkan kita khawatir, dan memohon agar Kristus memberikan damai sejahteranya pada kita. Rasul Paulus juga menasihati kita agar mengisi hati dan pikiran kita dengan berbagai hal yang baik, yang sedap didengar, dan yang patut dipuji. Dapat kita baca pada ayat 8. Bapak Ibu Saudara, mari kita merefleksikan bacaan kita pagi hari ini. Apakah orang-orang di sekitar kita dapat melihat pancaran sukacita dari hati kita? Masih adakah permusuhan dan kekhawatiran yang menyingkirkan damai dan sukacita dari dalam hati kita? Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong setiap kami untuk menghayati firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan ingatkan setiap kami untuk tidak khawatir. Sekali lagi juga Tuhan ingatkan bahwa kami dapat membawa kekhawatiran kami pada Tuhan untuk dapat ditolong. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bisa merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan menuliskan berbagai hal yang masih sering membuat kita khawatir dan membawanya ke hadapan Tuhan dengan penuh harap dan dengan iman yang teguh bahwa kita yakin Tuhan akan menolong setiap kita untuk
menyelesaikan kekhawatiran yang kita alami. Kita juga akan mendoakan orang-orang yang pernah atau bahkan sedang terlibat konflik dengan kita. Kiranya Roh Kudus boleh menolong setiap kita dan Tuhan memberkati. Amin.